Shalom Permata. Nah, meskipun kita tidak dapat berkumpul di tempat ini, tapi sukacita Tuhan tetap ada menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat berkat dan penyertaan-Mu hingga Kau masih memberkati kami hingga pada hari ini dengan keadaan baik-baik saja. Begitu juga Tuhan Yesus, kami ingin memulai acara PA kami, kiranya Kau yang campur tangan Tuhan, Kau yang memberkati baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus yang baik, banyak kesalahan dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau mengampuninya agar kami layak disebut sebagai anak-Mu saja. Hanya di nama Tuhan Yesus, kami panjatkan melalui Turami yang kudus. Haleluya, amin. Karena Tuhan selalu mengasihi kita, baik dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, mari kita angkat lagu pujian kita, Allah itu baik. Kita angkat lagi lagu pujian kita, Yesus Kekasih Jiwaku.
Mari kita angkat lagu pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Untuk memasuki ibadah kita, mari kita hentikan aktivitas kita sementara dan kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Allah Peduli.
Guna memasuki renungan ta ibas PA Permata sekali enda, mari sebebulat ukur ta ras kita ertoto. Oh Tuhan di bata, ibas pak saenda pe Tuhan, tetap kami erpengandesman bandu, kamlah Tuhan si mereken man kami katandu. Sebab engkau tedekel kami nandangi katandu Tuhan, terkhusus ibas pak saenda pe Tuhan, kemahandu engkau ersikap, ibas ia pe lalit kepentaren ras gegeh, tapi te kami Tuhan, adikam sin demi ia alu kesandu si badia, banci ia nehken katandu. Jana katandu pe Tuhan banci ia loken, teman-teman permata, jana banci ka ipake kena, ibas kegeluhena. Ibas gelar Yesus Kristus, iendesken kami kerina kegeluhan kami. Amin. Ya, bahan perenungan kita sekali ini, sekali enda emakap arah kitab kuan-kuanen atau kitab Amsal. Ijenda kami ngogeken sa ibas pustaka sibadianda nari, kamsi ngogeken sa ibas Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru. Jadi si jadi perenungan ta emakap kuan-kuanen 10 sada ayat 12. Ijenda yogeken kami man banta kerina. Lengekap adim peteruk kala sideban. Adikam erpemeteh tentu sini saja kam. Ras ogen si peduaken emekap kuan-kuanen bindu 14 ayat 20 sada. Adi kemalaman ate surasurandu mahulilah man kala musil. Adi megombang man kala sideban erdo sakap. Adi ibas bahasa Indonesia izin dape banci yogeken kami man kerina teman-teman permata. Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Dan Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ya, shalom teman-teman Permata 3 Baru. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan teman-teman melalui PA Permata online kali ini. Tema yang sampai pada kita pada PA Permata kali ini adalah menghina itu haram. Menghina itu haram. Dan juga kita akan membicarakan secara khusus bagaimana kita bisa mencegah diri kita terhadap pelaksanaan bully, ataupun kita menerima orang lain sebagaimana adanya. Teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh perhatikan ya, kita definisikan apa sih itu bullying? Apa sih itu membuli? Membuli itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah perundungan, atau kita mengintimidasi seseorang, atau kita mendiskriminasi orang lain. Kenapa kita bisa melakukan bullying, intimidasi, perundungan kepada orang lain? Mungkin korban atau yang kita bully itu kita rasa lebih rendah dari kita. Atau kita rasa dia tidak memenuhi standar-standar kecantikan, ketampanan, keindahan duniawi. Itu biasanya yang menjadi alasan kenapa pelaku bullying melakukan bullying terhadap orang lain. Lalu bullying sendiri itu jelas terlihat ketika pelaku melakukan kekerasan, melakukan tindakan ancaman, dia melakukan pemaksaan, atau bahkan dia mengucilkan seseorang atau kelompok tertentu. Lalu bullying ini teman-teman disadari atau tidak sering kita lakukan. Kita menghina teman kita secara fisik, contohnya, wah gendut loh. Contoh lainnya, pendek. Itu adalah bentuk bullying. Sekalipun memang dia mungkin gendut, sekalipun dia mungkin pendek, kita tidak punya hak untuk menghina atau membullying orang lain itu. Lalu bullying itu pun bisa dilakukan untuk menindas atau menekan seseorang
secara emosional. Artinya mungkin bahasanya halus, tapi dia menyindir dan akhirnya kena ke perasaan kita. Lalu dia jelas melakukannya secara verbal. Artinya mungkin dia menghina kita, merendahkan. Lu gak pantas di situ, lu gak pantas berada di jabatan itu. Lu gak pantas berada di posisi jadi ketua OSIS, lu gak pantas berada di posisi badan eksekutif. Kira-kira seperti itu. Jadi dia jelas memakai secara verbal atau kata-kata. Lalu ada juga bullying dalam dunia maya atau kita akrab kenal dengan cyberbullying. Ini adalah perundungan di dunia maya, artinya ketika kita update status, lalu ada yang komentar, mungkin dia mengomentari kita secara negatif, atau juga dia membuat video atau mengedit gambar kita yang seharusnya itu bukan kita, tapi dipasangkan gambar kita untuk penghinaan atau pelecehan. Itu adalah salah satu bentuk cyberbullying. Lalu teman-teman Permata yang dikasihi Tuhan, ternyata renungan yang sampai pada kita di malam hari ini mengajak kita untuk lebih berhikmat. Kita membaca tadi dari kitab Kuan-Kuanan atau kitab Amsal. Kitab ini terkenal dengan kitab hikmat. Dan memang kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Kita ingat bagaimana waktu itu Raja Salomo ketika dia dipilih menjadi raja, dia memohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat kebijaksanaan. Dan ya, Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan kebijaksanaan itu. Dan hikmat dan kebijaksanaan yang diperoleh oleh Salomo, Raja Salomo, dia bagikan dalam kitab Amsal Kuan-Kuanan ini. Jadi kalau seandainya kita mau jadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, kira-kira marilah kita baca kitab Amsal, kitab Kuan-Kuanan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita selama ini punya standar-standar nilai dunia yang memandang misalnya orang berkulit putih yang lebih cantik daripada orang yang berkulit hitam. Padahal berkulit putih, berkulit hitam, semuanya itu adalah baik adanya. Karena penciptanya adalah Tuhan yang menciptakan dengan sangat baik adanya. Tapi memang kita diciptakan dengan berbeda. Tapi harusnya perbedaan itu dipandang sebagai suatu yang istimewa, yang indah. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu adalah sesuatu kekayaan dalam ciptaan dunia ini. Lalu kita juga berpikir, kalau mereka mungkin tidak sempurna dalam artian disabilitas. Apakah artinya Tuhan tidak menciptakan dia baik adanya? Kalau kita boleh perhatikan teman-teman Permata, dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 3b dikatakan demikian. Dikatakan alasan Tuhan menciptakan manusia dengan kekurangan. Yaitu karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya mau kita sempurna secara dunia, mau kita kurang sempurna secara dunia, setiap kita dilahirkan, diciptakan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Bahkan kalau kita ingat juga bagaimana Tuhan pernah berfirman kepada Rasul Paulus. Demikian firman-Nya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi sempurna. Artinya kita nggak usah sedih teman-teman. Kalau kita secara dunia dinilai kurang cantik, kurang hebat. Tapi ketika kita mau rendah hati, mengakui kekurangan kelemahan kita, mengakui sebagaimana ada diri kita ini, Tuhan pasti menyempurnakan kita. Tuhan yang mengisi kita untuk membuat kita menjadi utuh, membuat kita jadi lebih hebat.
Teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, berbicara juga tentang kekurangan ataupun yang dianggap buruk secara dunia. Ternyata tidak selalu dianggap buruk di mata Tuhan. Artinya apa yang dilihat orang mungkin kurang baik, kurang bagus. Tapi menurut Tuhan bisa jadi justru dia yang terbaik. Kalau saya di sini boleh mengambil contoh dari dalam tokoh Alkitab sendiri, yaitu pemilihan Raja Daud. Kalau kita boleh mengingat pada waktu itu Raja Saul sudah tidak lagi memerintah dengan sebagaimana mestinya, tidak lagi melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan memilih mencari penggantinya. Dipilihnya Nabi Samuel untuk mengurapi seorang raja pengganti Saul. Dicari dari keturunan Isai, carilah dari keturunan Isai. Lalu Nabi Samuel pergi bertemu dengan Isai, lalu apa yang dijumpainya? Dijumpainya memang anak-anak dari Isai. Ada 7 kali, 7 anak Isai sengaja ditunjukkan kepada Nabi Samuel. Apakah dia, apakah anakku yang ini yang layak untuk menjadi raja? Tapi sampai ke-7 orangnya lewat, berjumpa dengan Nabi Samuel. Tapi Tuhan mengatakan, bukan itu pilihanku. Masih ada anakmu yang lain, kata Nabi Samuel. Masih ada anakmu yang lain. Di mana anakmu itu? Ya benar ada, masih ada anak bungsuku. Dia sedang menggembala kambing domba. Lalu dipanggillah Daud untuk berjumpa dengan Nabi Samuel. Lalu sebagaimana firman Tuhan kepada Nabi Samuel, kira-kira seperti ini firman Tuhan kepada Nabi Samuel. Jangan pandang parasnya, perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat fisik. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Jadi di sini dijelaskan jelas sekali teman-teman. Bahwasanya ternyata mungkin secara fisik Daud ini badannya kecil, gak setinggi abang-abangnya. Tapi justru dia yang dipilih. Artinya dibandingkan abang-abangnya, kita bisa tarik kesimpulan. Adik bungsunya ini, Daud ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, yang baik di hadapan Tuhan. Yang walaupun secara fisik mungkin kelihatan pendek, kurang sempurna secara dunia, tapi dialah yang dipilih Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga boleh belajar dari kitab Amsal ini, jelas sekali bahwasanya Tuhan tidak suka dengan yang namanya penghinaan. Ketika kita menghina, dia paling tidak suka. Lengekap adim peteruk kalak si deban, bodoh kalau merendahkan orang lain. Itu adalah suatu yang bodoh ketika kita menghina, merendahkan orang yang lain. Adikam pemeteh, kalau kam orang yang berpengetahuan, orang yang pintar, orang yang bijak, biasanya kam diam. Kalaupun ada kekurangan ada padanya, kamu memilih untuk tidak menghinanya. Kamu memilih untuk tidak membulingnya, kira-kira seperti itu. Kalau kita perhatikan lagi kitab Amsal 14 ayat 21. Dalam bahasa Karo, adi kemalaman ate surasurandu mahulilah man kalak musil. Kenapa disuruh berlaku baik kepada orang dalam tanda kutip miskin? Sebenarnya kalak musil di sini, orang miskin di sini adalah orang yang kurang secara ekonomi, juga bisa juga kurang secara standar duniawi. Artinya kalau kamu mau berbahagia, berlaku baiklah kepada orang
yang lebih rendah statusnya sekalipun kepadamu. Atau bahkan yang dia tidak punya di dalam lingkungan, dia tidak dipandang bernilai atau sering dipinggirkan. Adi megombang mankala sideban erdosa kap. Kalau kam menghina orang, kam berbuat dosa. Itu keras sekali. Kalau kam menghina orang, kam berbuat dosa. Dan paling jelas dalam Alkitab Bahasa Indonesia, siapa menghina sesamanya, itu artinya dia tidak berakal budi. Tidak berakal budi di sini enggak dipakainya otaknya, kira-kira seperti itu. Tapi orang yang pandai, dia berdiam diri. Kenapa dia berdiam diri? Karena dia memakai otaknya dulu, dia pikir dulu sebelum berbicara, ditimbang-timbang apakah bagus untuk saya ucapkan. Apakah baik saya mengucapkan seperti itu. Itulah ciri orang pintar, orang bijak, orang berhikmat. Dan lagi-lagi di Amsal 14 ayat 21 ditekankan lagi frase yang sama. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Dan teman-teman permata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ini sudah ditunjukkan Tuhan Yesus sendiri selama dia melayani di dunia ini. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan pada waktu itu, ada seorang sakit kusta memanggil-manggil. Tuhan, Tuhan, berikan kesembuhan kepadaku Tuhan. Kita tahu kalau sakit kusta itu biasanya menular ya, dari udara aja menular, bersentuhan menular. Tapi apa? Tuhan justru merangkul dia, mendekati dia, bahkan oleh karena kuasanya, mukjizatnya, dijamahnya orang sakit kusta itu dan akhirnya tahir, sembuh. Lalu ada juga yang sakit, lumpuh, dia lumpuh, lalu buta. Lalu ada juga yang dianggap orang tidak pantas, orang Samaria, itu orang yang sering kali dipinggirkan. Tapi ternyata justru orang-orang itu yang dirangkul Tuhan. Orang-orang itu yang justru lebih mendapatkan belas kasihan Tuhan. Teman-teman permata, kita juga boleh belajar untuk mencegah diri kita dari yang namanya bullying. Ada beberapa tips yang boleh kita lakukan supaya kita tidak menjadi pelaku bullying. Pertama, perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Lalu kedua, saring sebelum sharing. Dan ketiga, kirimkan, sebarkan pesan-pesan yang positif, yang membangun. Lalu yang keempat, tidak mengikuti teman yang melakukan bully. Tidak ikut-ikutan. Karena terkadang bullying ini juga menular dari teman-teman kita. Jadi kalau ada teman-teman kita bullying, menghina kita, lalu ada yang menambahi, udahlah semuanya, hampir semua bisa ikut jadi pelaku bullying. Tapi melalui perenungan hari ini, perenungan malam hari ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita, aku, kamu, dia, semua kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang sama kita, makanya dia menciptakan kita dengan begitu baik adanya. Jadi saya juga mau mengajak teman-teman untuk menjadi duta stop bullying. Dan buku PA Permata kita juga dalam bimbingan kita diajak untuk membuat video. Video yang berisikan poin-poin singkat bagaimana kita menyuarakan untuk tidak melakukan bullying. Stop menjadi pelaku bullying, lalu kita upload di media sosial, Instagram, Facebook dengan tagar atau hashtag Permata GBKP Duta Stop Bullying. Hashtag Permata GBKP Duta Stop Bullying. Hidupmu berharga bagi Allah, oleh karena itu pakaikanlah hidupmu untuk juga menghargai orang lain. Karena menghina itu dosa. Tuhan memberkati firman-Nya ini. Kita tutup dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa pada malam hari ini
kami boleh mendengarkan firman yang mengingatkan kepada kami, supaya kami lebih berhikmat dalam berkata-kata, dalam berlaku. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan dan katakan tidak membuat orang lain merasa terhina, tidak membuat orang lain merasa terintimidasi, bahkan terdiskriminasi. Ajari kami Tuhan untuk menjadi duta stop bullying. Ajari kami juga untuk tetap bijak sehingga kami dapat terus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Saatnya kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Diberi Allah. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Oh Tuhan di bata, lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur Tuhan. Ibas kami nggo ngaloken katandu, bagepe kami. Nggo pepulung persembahan kami Tuhan, ibas Pak Saenda. Itu kami Tuhan, persembahan kami endah, lalayak. Tapi adi kami si masu-masusa Tuhan, te kami persembahan kami enda banci pakaikan alumah huli. Janah erguna bagi pelayanan kata di bata di tengah-tengah gerejandu. Oh Tuhan di bata ertotope kami nandangi permata kami, kerina permata. Amina pe ia ngikuti PA permata ibas rumahna. Tapi te kami Tuhan kam tetap sinjagai kesehatanna. Kampe sinjagai kesehatan orang tua kami Tuhan. Gelahna ia pe tetap semangat ibas ndahikeun dahinna, tetap semangat pe ibas mencukupkan keperluan anak-anakna. Tuhan, adilit ibas perpulungan kami si sakit, orang tua kami, permata kami, kamlah Tuhan si mereka kesembuhan manbana. Te kami Tuhan kam dokter di atas segala dokter sing asup bepalem berbagai penyakit. Oh Tuhan di bata. Izin dape kami Tuhan ertoto nandangi permata kami. Si Pak sana ersekolah, erdahin. Kamlah Tuhan tetap mereka kengasupen. Pakaikan talenta pemeteh silit ibas ia makana banci pe ia tetap maju. Tetap meningkat ibas kualitas pendidikanna. Tuhan ertoto pe kami nandangi persiapan anak-anak teman-teman kami permata. Ibas ia menghadapi UTBK, kelas 12 si menghadapi UTBK, kamlah Tuhan si mereka manbana, kesehatan, ketutusan ibas erlajar, makana banci pe pemeteh si dat kena ibas ia erlajar, banci ipake kena, banci ia menjawab kerina soal-soal silit ibas UTBK endah. Janah kai sini surah kena pe Tuhan ibas kuliah si jadi surah-surana si jadi pengarapena kamlah Tuhan si mereken manbana sueras kai si jadi usaha ras pengarapena. Ertotope kami Tuhan nandangi pandemi COVID-19 si terjadi iblang-belang donienda kamlah Tuhan tetap jagai kami, tetap mereken kesehatan man kami. Kami pela lupa ertoto nandangi seni naturang kami si Pak sana sakit terkena sakit COVID-19 enda kamlah Tuhan si mereken kesembuhan manbana. Bagai pekerina petugas medis Tuhan, petugas ibas rumah sakit, kamlah si mereken imun yang baik, makana ia pe tetap ngasup ndahikan dahinna,
ngasup ia mereken perawatan si mahuli nandangi kerina pasien ibas rumah sakit. Tuhan, ertotope kami nandangi pemerintahan kami, gelana ia pe tetap beluh ibas muat keputusan, ibas ia pe ngaturkan perdalinan negara, bagi pe pemerintahan ibas tingkat tanah Karuenda Tuhan berikan kepentaran, makana banci ia erbahan, keputusan aturan-aturan si mahuli, nandangi kami pe Tuhan, ibas kami harus ngikuti protokol kesehatan, ajari kami, berikan kami kepentaran, makana kami pe git ngelakokan protokol kesehatan endah, gelahna rantai penyebaran COVID-19 endah pe Tuhan, banci, isi kapi alu mahuli, janah banci pe tentu pengharapan kami, ngadi pandemi COVID-19 endah. Itu token kami pe Tuhan karena teman-teman permata, si enggo cukup ia kapndu umurna, gelahna ia banci erjabu, gelahna ia banci jumpa ras teman geluhna, kamlah Tuhan si pejumpakan ia, man teman si cocok man bana, teman si ngena atendu saja man bana Tuhan, si tetap ngelakokan sentudu ras perintahdu saja. Izin dapat kami ertoto Tuhan nandangi berbagai-bagai bencana alam si terjadi, ibas donienda, latar ligan matandu nandangi korban-korban bencana alam enda Tuhan, kam si nemani ia, si tetap pepaguhi kini tekena, si ngarak-ngarak kegeluhenna, makana banci ia tetap megegeh ibas ndalani kegeluhenna si tetap wari. Ertotope kami Tuhan nandangi kerina serayandu di tengah-tengah GBKP 3 baru, tingkat klasis, tingkat moderamen, kamlah Tuhan tetap mereken kesehatan, ras semangat, ibas ia ngelai perpulungandu, makana Tuhan ibas ia pe tetap teridah, uga belinna kekelengandu nandangi, kerina perpulungandu. Oh Tuhan di bata, ya teh kami kerina pertoton endah, nggo ia tehdu, maka Tuhan, mari kamlah si megiken ras mereken, kai si jadi keperluan kami, kai si jadi pemindon kami endah. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto, janah yendeskan kami kerina, pertoton kami endah, ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan kami, singgung ngajari kita ertoto, ninta dagi ras-ras, oh Bapa kami sini surga, gelar du pribadi amin, relamin kin rajandu, selamin pratendu bas donenda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari senda endah, alami salah kami, bagini alami kami salah kalak empak kami. Olamin kami bakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursilat mari, sebab kam kap simadakin rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-kahna. Amin. Terima kasih Yesusku.